Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai biologi sel. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perbedaan dasar dari prokariotik dengan sel yang eukariotik. Kita sudah tahu bahwa dia dikatakan eukariotik apabila dia memiliki inti yang sejati, di mana dia memiliki membran inti, gitu ya. Sedangkan untuk yang prokariotik, dia tidak memiliki membran inti, maka daerah yang mengandung materi genetik seperti ini itu kita sebut sebagai nukleoid. Nah, kemudian di sini kita akan melanjutkan konsep mengenai prokariotik dengan eukariotik. Pengantar buat teman-teman. Nah, jadinya teman-teman, ketika kita belajar tentang biologi sel, biasanya kita mengenali istilah organel, ya kan ya? Nah, jadi di sini ada sesuatu yang harus kita klarifikasi dulu. Nah, jadinya teman-teman, kita tahu bahwa sel itu mengandung suatu struktur subseluler, ya kan ya? Yang artinya struktur ini ada di dalam sel, ya kan ya? Dan ada banyak, ada ribosom, ada retikulum endoplasma kasar, halus, badan Golgi, mitokondria, kloroplas, sitoskeleton, dan masih banyak lagi yang nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, tetapi teman-teman, untuk yang tadi saya sebutkan, nggak semuanya itu sebenarnya disebut sebagai organel. Memang, di buku-buku pada umumnya, seperti buku teks atau buku pelajaran gitu ya, atau mungkin teman-teman searching di website gitu ya. Nah, penggunaan organel di sini cenderung kurang konsisten, dan ini tidak masalah. Oke ya, asalkan sekarang teman-teman sudah tahu apa sih sebenarnya yang kita sebut sebagai organel. Nah, pengertian organel sendiri di sini untuk definisinya biasanya sudah mengalami pergeseran definisi, gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita sebut sebagai organel itu adalah struktur subseluler. Berarti artinya apa? Di dalam sel ya, ya kan ya? Yang dibungkus oleh membran. Nah, ini yang baru benar-benar definisinya dari organel. Organel sendiri artinya adalah organ-organ kecil, ya kan ya, karena dia adalah struktur subseluler. Nah, jadinya teman-teman, penekanan yang perlu kita perhatikan itu adalah dibungkus oleh membran. Nah, sedangkan untuk buku-buku pada umumnya gitu ya, nah, jika tidak teliti, maka kita akan menyebutkan struktur yang tidak dibungkus oleh membran itu sebagai organel juga. Gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, ada gak sih yang sebenarnya struktur yang seperti itu yang tadi saya katakan gitu ya? Ada. Nah, biasanya gitu ya, yang biasa salah disebutkan itu adalah yang sifatnya yang non dibungkus ya. Non dibungkus oleh membran. Nah, itu apa? Yaitu misalkan si ribosom, gitu ya. Ribosom itu tidak dibungkus oleh membran. Hati-hati, gitu ya. Demikian juga untuk sitoskeleton, gitu ya. Sitoskeleton termasuk untuk turunannya yang kita kenal sebagai sentriol, gitu ya. Nah, itu adalah tidak dibungkus oleh membran, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apakah ribosom dan sitoskeleton termasuk sentriol bisa kita sebut sebagai organel? Kurang tepat, gitu ya. Tapi kalau teman-teman menemukan istilah organel di soal, gitu ya, dan itu kayak oh ini kayaknya karakternya ribosom tapi dibilang organel, ya sudah, gitu ya. Teman-teman harus bisa secara fleksibel gitu ya menyesuaikan. Oke ya. Jadi kesimpulannya adalah
Definisi sebenarnya dari organel adalah struktur subseluler yang dibungkus oleh membran. Penekanannya yang ini, gitu ya. Dan hati-hati bahwa struktur subseluler itu tidak selamanya dibungkus oleh membran, gitu ya. Seperti ribosom dan sitoskeleton, termasuk si sentriol. Oke. Nah, berarti kalau kita balik lagi ke sini ke prokariotik, eukariotik, maka kita apakah bisa menyebutkan nukleus sebagai organel? Tentu saja bisa, gitu ya, karena ini dibungkus oleh membran. Paham ya, gitu ya. Jadi di sini boleh disebut sebagai organel. Karena secara tadi dia merupakan struktur subseluler dibungkus oleh membran. Maka nukleus adalah organel. Paham ya? Nah, sedangkan bagaimana dengan yang nukleoid? Tidak boleh, gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, pada akhirnya ketika kita mau membedakan prokariotik dan eukariotik menggunakan konsep biologi sel, maka yang termudah itu adalah eukariotik punya yang namanya organel, sedangkan kalau prokariotik di sini tidak memiliki organel. Ini yang teman-teman harus pahami dengan baik, gitu ya. Nah, jadinya apakah si prokariotik ini punya badan Golgi dan retikulum endoplasma? Nah, baik lagi, pengecualiannya itu hanya ini, gitu ya. Jadi, kalau prokariotik tentu tidak punya retikulum endoplasma dan badan Golgi karena terbungkus oleh membran, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan si prokariotik? Apakah dia punya ribosom? Punya, gitu ya. Karena dia tidak dibungkus oleh membran, jadi nggak masalah. Berarti apakah eukariotik ini tidak punya ribosom? Dia tetap punya, gitu ya. Karena ingat, dia ini bilangnya statementnya ini tidak menyatakan bahwa dia tidak punya ribosom, tapi dia tetap punya ribosom, gitu ya. Yang dibungkus maupun yang tidak dibungkus. Yang ini nggak boleh yang dibungkus. Paham ya? Nah, berarti apakah kesimpulannya si prokariotik punya sentriol? Nah, hati-hati gitu ya. Untuk bakteri di sini pembelahannya tidak melibatkan kromosom gitu ya. Jadi dikatakan itu tidak tepat jika ada sentriolnya gitu ya. Jadi yang batasannya itu si ribosom saja gitu ya. Jadi teman-teman sekarang tahu bagaimana cara mudah menggunakan biologi sel untuk membedakan prokariotik dengan eukariotik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai biologi sel, khususnya membran sel. Nah, teman-teman tahu ya bahwa bagian ini gitu ya, ini yang kita sebut sebagai membran sel. Nah, membran sel di sini kalau kita zoom gitu ya, nah itu sebenarnya komponennya itu cukup kompleks gitu ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana membran sel itu kalau di zoom gitu ya. Nah, jadi ini bagian-bagiannya, semoga kelihatan jelas ya, dan saya sudah berikan pembeda warna untuk beberapa karakter gitu, untuk beberapa fitur gitu ya. Nah, jadi teman-teman, untuk membran sel di sini, teman-teman harus tahu penyusunnya itu apa sih gitu ya. Nah, jadi teman-teman coba lihat, sebenarnya untuk si membran sel ini, dia tersusun dari 2 lapis, ya gak? Jadi satu sini gitu ya. Nah, 2. Oke ya. Nah, jadi dia ada 2 lapis ya, atau yang kita sebut sebagai bilayer. Nah, jadi bilayernya itu setiap layernya atau setiap lapisannya di sini tersusun dari bagian yang warna biru ini yang membulat dan yang ada ekor 2 ini gitu ya. Nah, kita perbesar ya untuk gambarnya. Oke, jadi saya gambarkan seperti ini ya. Ini yang birunya atau yang kita sebut sebagai kepalanya dan ini ekornya. Oke, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, untuk yang bagian ini, bagian yang warna biru, kita sebutnya ini adalah si kepala. Oke ya. Sedangkan untuk yang bawahnya ini yang kita sebut sebagai ekor. Oke ya.
kandungan kimianya itu atau penyusun kimianya berbeda. Kalau dia kepala, maka ini adalah fosfat. Sedangkan kalau ekor, itu adalah lipid. Maka, jika kita gabungkan, nih ya, satu kesatuan strukturnya, kita sebut ini sebagai fosfolipid. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai fosfolipid. Oke ya. Nah, tadi kita udah setuju ya, ada 2 lapis. Maka, yang ini, gitu ya, ini kita sebutnya adalah fosfolipid bilayer, gitu ya. 2 lapis fosfolipid. Oke. Nah, masih membicarakan mengenai kepala fosfat dan ekor lipid, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya fosfat ini ada P, kemudian dia kaitannya sama si O, gitu ya, oksigen. Kalau ekor, di sini kenapa kayak gini? Karena ini adalah si rantai C-nya, gitu ya. Jadi bentuknya berkelok-kelok seperti ini. Nah, jadinya, teman-teman, untuk si kepala fosfat ekolipid, di sini masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Di mana kalau untuk si kepala fosfat, di sini dikatakan sifatnya dia suka dengan air, maka disebut sebagai hidrofil, gitu ya. Atau boleh kata filik, gitu ya. Jadi, ini artinya hidro itu air, fil itu artinya suka. Maka artinya adalah suka dengan air. Nah, kemudian untuk ekor lipid gitu ya. Di sini seperti yang teman-teman tahu, lemak itu tidak bisa bersatu dengan air karena sifatnya dikatakan hidrofobik gitu ya, atau hidrofob. Oke ya. Nah, hidro air, fobik, fobia berarti takut gitu ya. Berarti tidak suka dengan air. Maka teman-teman lihat gitu ya, secara penyusunan untuk lapisan fosfolipidnya di sini, jika dia menghadap ke arah lingkungan maupun ke arah dalam, gitu ya, ke arah dalam, maka di sini adalah kepala si fosfat, gitu. Nggak bisa si lipid, gitu. Jadi lipid sama lipid akan saling bertemu, gitu. Nah, karena di sini kepala fosfat itu menghadap ke arah luar dan menghadap ke arah dalam, maka di sini akan bisa terjadi yang namanya pertukaran zat. Gitu ya, maka bisa ada yang bisa keluar dan masuk gitu. Nah, jadinya misalkan kalau air mau masuk ke sel, ya udah dia bisa lewat sini langsung. Karena di sini kepalanya adalah kepala fosfat. Paham ya? Nah, jadi ini adalah si fosfolipid. Oke ya? Nah, untuk bagiannya kalau misalnya kita lihat agak 3D gitu ya, semoga teman-teman bisa ngelihat ya, ini potongan yang ke sana gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gitu ya, susunannya seperti ini. Nah, untuk si bagian membran sel, kita akan menemukan bagian tambahan yang saya gambarkan dengan warna pink gitu ya. Khususnya yang besar-besar seperti ini gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai protein gitu ya. Jadi di sini adalah protein juga. Ini protein. Yang ini juga protein. Gitu ya. Ini juga protein, ini juga protein. Yang ini gitu ya, itu juga protein. Nah, protein yang kita temukan di membran sel, kita akan bagi 2 gitu ya, berdasarkan si cara dia menembus atau tidaknya gitu ya terhadap membran sel. Kalau misalkan dia tertanam gitu ya, tertanam seperti ini, maka ini yang kita sebut sebagai protein integral. Oke ya, terintegrasi gitu. Kalau teman-teman masih agak susah, masuk gitu ya. Sedangkan untuk yang di permukaan gitu ya, atau di pinggiran gitu ya, atau di pinggiran. Nah, ini yang kita sebut sebagai protein perifer gitu ya. Perifer ini sebenarnya artinya sekeliling gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa menemukan ada protein integral dengan protein perifer. Nah, kita akan lanjut gitu ya dengan
suatu istilah yang menggambarkan kondisi dari membran sel. Yaitu apa? Yaitu suatu istilah yang kita sebut sebagai fluid mozaik, gitu ya. Fluid mozaik. Fluid mozaik di sini adalah suatu istilah yang menggambarkan si membran sel. Fluid di sini artinya adalah dia cair, gitu ya. Sedangkan mozaik di sini menggambarkan polanya. Jadi, teman-teman, ketika kita membayangkan suatu membran sel, maka teman-teman jangan terlalu membayangkan ini kayak balon, gitu ya. Kalau balon, tentu saja untuk membrannya, gitu kan ya, ya tetap di situ saja. Tetapi pada kenyataannya, membran sel itu sifatnya dinamis, gitu ya, dinamis, gitu. Jadi dia membrannya gerak-gerak, gitu. Aneh ya, gitu ya, seperti fluid atau cairan. Nah, bagaimana dengan mozaik, gitu ya? Mozaik di sini menggambarkan, gitu ya, komposisi, gitu ya. Komposisi penyusunnya, gitu ya, dari si membran sel itu berbeda-beda atau seperti pola mozaik, gitu ya. Dan untuk komponen antara, gitu ya, komponen antara bagian luar dengan bagian dalam itu tidak selalu sama atau kita sebutnya disebut sebagai asimetris. Paham ya, gitu ya. Jadi ini adalah sifat untuk membran sel. Nah, di video berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan membran sel juga, khususnya untuk fungsi dari protein dan sebagian yang seperti ranting ini. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai biologi sel. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!